Zoom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman mahasiswa. Kita berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Hukum Pajak pertemuan ke-7. Alhamdulillah ini sudah di akhir mid semester ya. Jadi habis ini kita akan UTS. Untuk UTS nanti teman-teman silahkan pelajari seluruh materi nomor 1 sampai nomor 7 ya. Untuk KUP ini adalah tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Teman-teman bisa baca di slide yang saya sampaikan, juga nanti ada modul ya, ada modul. Mungkin nanti saya share belakangan. Jadi saya kembali ingatkan, karena kita sebagai mahasiswa hukum tentunya harus kembali kepada definisi hukum yang menjadi bahasan utama dari perkuliahan kita. Tidak lain adalah ya hukum dalam dua pengertian, tentunya pengertian yang luas dan pengertian yang sempit ya. Yang membedakan hukum di mata mahasiswa hukum ya, tentunya hukum dalam pengertian yang luas ini, karena tidak hanya ya berbentuk undang-undang, tapi juga ya kita harus bisa menganalisisnya ya, mengkajinya sampai ke jenis-jenis sumber hukum selain undang-undang ya, yang misalnya berupa ya asas-asas, doktrin-doktrin ya, filsafat ya, yang memiliki ya norma ataupun nilai-nilai yang bersifat preskripsi ya. Preskripsi itu artinya memiliki materi untuk mengatur gitu ya teman-teman. Aziza Ismailita baru hadir. Oke. Saya absenin ya. Aziza hadir, Ismailita Putri. Oke, dah. Aman. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya, nah ini karena kita sedang membahas, tadi sudah kita bahas hukum ya. Hukumnya itu harus kita maknai secara luas ya, tidak hanya undang-undang, tapi juga tadi apa ya, asas-asas, jurisprudensi. Kemarin di pertemuan keberapa itu ya, saya kira pertemuan kedua atau ketiga, kita sudah belajar sumber hukum. Ternyata yang dimaksud dengan sumber hukum di dalam kaidah, di dalam kajian ilmu hukum itu sangat luas ya, tidak hanya kita bicara undang-undang, tapi juga di situ ada jurisprudensi, di situ juga ada asas, ada doktrin, ada juga masuk di situ pendapat para pakar ya. Oh, Ahmad Didat baru hadir. Ahmad Didat Khairuddin Armia, namanya luar biasa nih. Ahmad Didat Khairuddin Armia. Oke, sudah. Oke ya, teman-teman ya. Nah, untuk hukum pajak ya, itu harus kembali diingat, hukum pajak itu merupakan bagian dari hukum publik tentunya ya. Seperti kita lihat di sini di denah sini, terutama yang dicetuskan oleh Profesor Adriani ya, bahwa walaupun hukum pajak ini di dalam ya masih dalam ranah hukum publik, tapi dia berdiri sendiri di luar hukum tata usaha negara ya. Makanya hukum pajak ini bersifat lex spesialis ya. Jadi sebenarnya sih ya, dibandingkan dengan hukum tata usaha negara, hukum pajak ini adalah hukum yang bersifat lex spesialis ya. Makanya ada pengadilan khusus ya, tidak digabungkan dia di peradilan tata usaha negara, sehingga upaya hukumnya pun bersifat khusus, artinya tidak masuk ke dalam kamar ataupun ranah pengadilan tata usaha negara ya, gitu ya teman-teman. Tapi pendapat yang berbeda tentunya teman-teman sudah tahu, kemarin sudah kita pelajari, yaitu dari Profesor Rohmat Sumitro ya, yang menyatakan bahwa hukum pajak ya, hukum pajak itu masih dalam ranah hukum tata usaha negara. Makanya tidak heran kita lihat di pengadilan di Mahkamah Agung ya,
kasus sengketa pajak juga dimasukkan ke dalam kamar tata usaha negara. Karena memang ada dasar pembenarannya dari segi teori pembidangan hukum, di mana hukum pajak juga sebenarnya masih dalam satu rumpun dengan hukum tata usaha negara. Ya. Jadi memang ada dualisme, ya. Dan dualisme ini juga sebenarnya ya jadi permasalahan juga ya teman-teman. Nanti kalau kita bahas di masalah upaya hukum ya, itu pertemuan terakhir sekali. Karena ketika wajib pajak melakukan upaya hukum, dia bisa memilih dua jenis upaya hukum, yaitu upaya hukum administratif di bidang pemerintahan, undang-undang berdasarkan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan juga memilih di Undang-Undang Pengadilan Pajak ya, atau di Undang-Undang KUP berdasarkan hukum pajak, yaitu ke pengadilan pajak. Akibatnya memang ada dualisme. Ya. Dualisme ini di satu sisi seolah-olah memberikan opsi, tapi pada prakteknya justru banyak menjadikan kebingungan. Kebingungan karena bisa saja nanti dua pengadilan ini menghasilkan dua putusan yang berbeda atas satu sengketa ya. Misalnya masuk ke pengadilan pajak menyatakan tagihan pajaknya tepat ya, sesuai dengan undang-undang sehingga menolak permohonan upaya hukum dari wajib pajak. Tapi sebaliknya ketika masuk ke pengadilan tata usaha negara menyatakan keputusan pajak, ketetapan pajak itu tidak sah gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada dua putusan pengadilan yang sama atas satu sengketa? Apakah itu bisa terjadi? Bisa saja ya. Bisa saja terjadi dalam praktek ya. Seharusnya sih dalam segi normatif tidak boleh ya. Dari segi normatifnya tidak boleh, karena kalau sudah diadili di satu peradilan, dia tidak boleh diadili di peradilan lain, karena itu melanggar prinsip nebis in idem gitu ya, nebis in idem, artinya dua kali peradilan, double jeopardy. Itu tidak boleh, itu melanggar sistem hukum ya. Tapi pada prakteknya nanti teman-teman bisa cari ya dari data-data kasus pajak, ternyata ya masuk juga ke pengadilan tata usaha negara dengan alasan hakim memang tidak boleh menolak perkara ya. Ada asasnya namanya ius curia novit ya, ius curia novit. Hakim dianggap tahu sehingga tidak boleh menolak kasus ya. Nah, tapi kadang-kadang kebablasan hakim juga ya. Lupa kalau ada pengadilan sebelah yang juga memiliki kompetensi absolut gitu ya. Ya itulah teman-teman ya. Memang harus direformasi sistem peradilan kita ya, agar lebih sederhana, agar lebih mudah ya, dan lebih memberikan kepastian ya. Kalau saya pernah dulu ke Australia ya, saya pernah praktek, bukan praktek sih istilahnya, belajar lah ya, belajar di mahkamah di peradilannya Australia. Ternyata di situ yang namanya peradilan itu cuma satu gitu ya teman-teman ya. Jadi orang nggak bingung. Kalau kita kan banyak ya, pengadilan pajak, pengadilan negeri, pengadilan niaga, pengadilan hubungan industrial, pengadilan anak, pengadilan perikanan, pengadilan agama. Bingung orang jadinya ya. Sengketanya pun macam-macam. Nah kalau di luar negeri ya, di negara Australia itu, jadi pengadilannya satu aja. Jadi orang mau gugat masalah hukum perceraian, mau gugat masalah hukum waris, mau gugat masalah apa, itu ke pengadilan aja udah. Nanti pengadilan yang bagi-bagi ke kamar-kamar bidang-bidang hukumnya. Kan enak kalau gitu ya. Gak kayak sekarang nih. Akhirnya bingung nyari peradilannya yang mana, kemudian akhirnya nanti malah nggak ada yang sidang gitu ya. Karena di sana dieksepsi, di sini dieksepsi ya kan. Gitu ya teman-teman. Ini saya kalau cerita lama ya. Padahal slide-nya masih 51 ini. Udah setengah dua ya, waktu berjalan cepat. Oke, intinya itu teman-teman ya. Jadi ini upaya hukum khusus yang dimiliki oleh hukum pajak, artinya melalui tiga fase ya, 3 fase atau 3 jalur. Yang pertama di Direktorat Jenderal Pajak sendiri, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 jenis upaya hukum di internal Direktorat Jenderal Pajak. Jadi teman-teman tidak bisa langsung ke pengadilan pajak ya, harus melakukan dulu upaya hukum di dalam Direktorat Jenderal Pajak kalau mau melakukan upaya hukum ya, atau melakukan perlawanan ya terhadap keputusan
terhadap penetapan atau ketetapan dari pejabat Direktorat Jenderal Pajak. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Melakukan pembetulan, melakukan penghapusan denda, meminta ya atau memohon ya pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, pengurangan atau pembatalan ketetapan, pembatalan hasil pemeriksaan atau SKP, dan terakhir adalah keberatan. Jadi ini harus ditempuh teman-teman ya. Pilih salah satu di antara 5 ya. Nah, setiap pilihan mengandung konsekuensi hukum yang berbeda. Kalau pembetulan ini untuk yang non dispute sebenarnya, non dispute artinya murni kesalahan yang bersifat manusiawi yang sama-sama dipahami, yang sama-sama disadari ya, disetujui oleh pihak wajib pajak maupun oleh pihak Direktorat Jenderal Pajak ya. Biasanya karena kesalahan hitung ya, kesalahan ketik ya, kesalahan penafsiran ya, tapi penafsiran yang bersifat yang bersifat manusiawi gitu ya, penafsiran undang-undangan yang bersifat manusiawi. Misalnya salah menerapkan norma ya, misalnya harusnya dia itu seorang pengusaha norma itu norma dalam hukum pajak itu juga dikenal sebagai rumus gitu ya, rumus untuk menghitung pajak penghasilan yang kurang yang digunakan untuk pengusaha bukan pengusaha ya, pekerja bebas ya. Pekerja bebas. Pengusaha juga masuk yang dia itu tidak menyelenggarakan pembukuan, jadi dia menghitung penghasilannya pakai norma ya. Jadi nanti tinggal dikalikan aja rumusnya ke penghasilan bruto ya. Dan kadang-kadang salah di situ menghitungnya ya. Maka digunakan nanti upaya hukum pembetulan. Kemudian pengurangan sanksi administrasi juga hampir sama sebenarnya harusnya tidak menimbulkan dispute ini ya. Jadi sama-sama disadari ya, tapi pada praktiknya tetap dispute juga. Artinya nanti ya ditolak ya permohonan pembetulan atau pengurangan sanksinya dan kembali bermuara di pengadilan pajak dalam bentuk gugatan ya. Dalam bentuk gugatan. Itu ya teman-teman ya. Jadi hampir sama sebenarnya ya, antara pembetulan dengan pengurangan sanksi atau penghapusan ini ya. Cuma bedanya tadi dari segi alasannya ya, alasannya. Nanti kita pelajari lebih lanjut di pelajaran tentang upaya hukum. Ini hanya sekilas saja biar teman-teman tahu ada upaya hukum khusus di bidang hukum pajak ke pengadilan pajak ya. Jadi intinya pengadilan pajak itu berwenang, memiliki kompetensi absolut terhadap penyelesaian sengketa pajak ya, teman-teman ya. Nah, hukum pajak sendiri dibagi menjadi 2 bidang hukum ya, atau 2 jenis hukum, yaitu hukum pajak material dan hukum pajak formal ya. Hukum pajak yang kita pelajari sekarang yaitu KUP masuk ke hukum pajak formal ya. Kenapa? Karena dia merupakan prosedural ya. Jadi hukum pajak formal itu artinya hukum prosedural ya. Bagaimana hukum pajak material bisa diterapkan? Yaitu dengan menggunakan hukum pajak formal yang bersifat prosedur, tata cara untuk menegakkan hukum pajak material itu ya. Jadi mulai dari cara melakukan pendaftaran, cara melakukan pembukuan, cara melakukan pemeriksaan, penagihan ya, sampai hak dan kewajiban wajib pajak ya, penyidikan, sanksi ya, dan juga nanti masuk upaya hukum pajak keberatan, banding, gugatan ya. Kalau PK PK itu peninjauan kembali tidak diatur di undang-undang, diatur di undang-undang pengadilan pajak ya, pasal 90-an kalau saya kira, lupa saya, 90 apa 91, 92-an. Dan ini jenis undang-undang, daftar undang-undang pajak yang harus kita ketahui ya, banyak sekali. Makanya hukum pajak ini ya banyak sekali ya, sebenarnya teman-teman tidak cukup belajar 1 semester aja ya. Kalau di STAN ya, KUP aja dipelajari ya 1 semester khusus ya, belajar KUP aja ya. PPH ya 2 semester ya. PPN khusus 1 semester ya. Jadi memang harusnya banyak ya. Kita sedikit sekali, hanya 1 semester, itu pun hanya 2 SKS ya. Makanya yang saya sampaikan pun hanya kulit-kulitnya saja ya, tapi minimal teman-teman punya gambaran umum tentang hukum pajak ya. Ini daftar undang-undangnya, mulai dari undang-undang PPH, undang-undang PPN, undang-undang PBB, undang-undang bea materai untuk hukum pajak materialnya. Untuk hukum pajak formalnya
yaitu tiga undang-undang, Undang-Undang KUP, Undang-Undang PPSP. PPSP ini penagihan pajak dengan surat paksa, dan terakhir Undang-Undang Pengadaan Pajak. Kemudian ada undang-undang di luar KUP ya, yang juga mengatur tentang hukum formal, yaitu Undang-Undang tentang akses keuangan, akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan, Undang-Undang Nomor 9 tahun 2017. Kemudian Undang-Undang Pengampunan Pajak ya, atau Tax Amnesty, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2016, Undang-Undang Ciptaker ya, yang sekarang statusnya masih apa istilahnya, inkonstitusional bersyarat ya. Jadi kita tunggu sampai 2 tahun apakah sudah ada perubahan-perubahan signifikan yang dipersyaratkan oleh Mahkamah Konstitusi atas perubahan Undang-Undang Cipta Kerja ya teman-teman. Yang terakhir Undang-Undang HPP, Himpunan Peraturan Perpajakan, yaitu Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 ya, baru saja rilis kemarin di akhir tahun kemarin ya, tahun kemarin. Dan untuk beberapa pasal ada yang baru berlaku bulan April ini, terutama tentang PPN ya. Misalnya PPN naik menjadi 11% ya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak sekali undang-undang berubah-berubah terus, makanya hukum pajak ini harus sangat fokus ya yang mau mempelajari hukum pajak ini. Jadi ini untuk KUP sendiri ya, Undang-Undang tentang Ketentuan Perpajakan sudah beberapa kali diubah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya, 7 kali dirubah ya. Mulai pertama kali tahun 84 ya, kemudian dirubah tahun 10 tahun kemudian ya, tahun 95 dirubah. Kemudian dirubah lagi 10 tahun kemudian, oh enggak ya, 95 ke tahun 2000 berapa nih, 5 tahun lah ya. 5 tahun kemudian dirubah. Kemudian tahun 2008 ya, 7 tahun kemudian dirubah lagi. Tahun 2008 ini ada 2 perubahan ya. Tahun 2009 juga 2 tahun kemudian ya, 2 tahun kemudian dirubah lagi. Nah, yang terakhir dengan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Nanti saya kasih sedikit tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang HPP ya. Ini pasal-pasal di dalam Undang-Undang KUP, total ada berapa teman-teman? Ada 50 pasal ya. Apa saja isinya? Nah, isinya ini ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa paham ya bahwa siklus KUP itu ya tidak lain adalah merangkum ya proses sistem hukum pajak ke dalam 3 fase ya. Jadi enaknya ke slide sesudahnya. Nah, ini ya. Ada 3 fase ya. Fase self assessment, kemudian fase pengawasan atau official assessment, dan fase sengketa ya, dan fase sengketa atau penyelesaian sengketa itu ya teman-teman ya. Jadi 5 sih sebenarnya 5 fase ya. Tapi antara fase yang ini ya, yang warna biru dengan yang warna hijau ini sebenarnya 1 fase ini. Masih dalam fase self assessment ya. Fase sengketa dan penyelesaian sengketa ini juga bisa menjadi 1. Jadi 3 fase sebenarnya teman-teman. Nah, fase inilah yang harus teman-teman bisa jelaskan ya, menjadi bekal nanti dalam menyelesaikan sengketa pajak. Yang pertama, fase timbulnya hak dan kewajiban ya. Jadi timbul hak dan kewajiban, terutama timbulnya utang pajak ya. Timbulnya utang pajak itu ada 2 ajaran. Pertama ajaran material, yang kedua ajaran formal. Ya, ini dicatat ya. Nanti sih ada modulnya, nanti saya share ke salah satu ya, ke siapa ya, modul. Jadi teman-teman baca ya sambil ya mudik ya, bisa dibaca modulnya ya kalau sempat ya. Jadi fase yang pertama apa teman-teman? Timbulnya utang pajak. Dari mana sih timbulnya utang pajak? Itu berdasarkan ajaran material. Ajaran material itu artinya mengatakan bahwa timbulnya utang pajak itu tidak harus menunggu ketetapan pajak, tidak harus menunggu tagihan pajak, tapi timbul dengan adanya suatu peristiwa yang memenuhi rumusan pasal undang-undang. Misalnya peristiwa berupa penyerahan barang dan jasa atau jual beli lah gitu ya. Maka di situ timbul utang pajak. Utang pajak buat siapa? Utang pajak buat yang menerima penghasilan ya, dan utang pajak buat yang memberikan barang dan jasa gitu ya. Buat yang menerima penghasilan sih artinya penjual ya. Penjual dia
terutang PPN, ya, terutang PPN pada saat penyerahan. Kalau dia pengusaha kena pajak. Jadi tanpa harus menunggu ditagih oleh Direktorat Jenderal Pajak, si penjual ini harus ya secara sukarela, secara mandiri, ya wajib, ya walaupun tadi saya katakan secara sukarela, tapi pada pada faktanya, ya bukan pada faktanya ya, sebenarnya itu kewajiban gitu ya. Kalau dia tidak melaksanakan pembayaran pajak secara mandiri, maka nanti ketika ada pengawasan ya di fase berikutnya, maka dia akan terkena ketetapan pajak. Dan tidak hanya ketetapan pajak berupa pajak yang kurang dibayar, tapi juga ada sanksi-sanksinya. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu fase self assessment ya, di mana wajib pajak melakukan yang namanya 5M ya. Kemarin ada yang bilang 3M ya. Tapi sebenarnya bisa nambah 5M. Bisa juga nambah 7M ya. Terserah lah berapa M gitu ya. Intinya M ya, intinya M-an lah. Apa itu? Mendaftar ya, daftar sendiri ya. Jadi teman-teman kalau sudah punya penghasilan di atas PTKP wajib mendaftar. Tidak perlu menunggu orang pajak ya datang ya, tapi teman-teman datang sendiri daftar untuk membuat NPWP. Jadi wajib ya, wajib mendaftar. M yang pertama, yang kedua wajib menghitung ya, wajib menghitung. Apa sih yang dihitung? Tentunya pajak yang harus dibayar ya. Bagaimana cara menghitungnya? Ya, kalau teman-teman seorang pengusaha ya, tentunya dengan cara melakukan pembukuan ya. Melakukan pembukuan dulu, nanti ketahuan berapa jumlah penghasilan yang kena pajak. Dari pembukuan tersebut dikurangi dengan biaya-biaya yang diizinkan oleh undang-undang, akan ketemu yang namanya penghasilan neto ya. Penghasilan neto ya nanti akan menjadi dasar untuk menjadi penghasilan kena pajak gitu ya teman-teman ya. Berikutnya sesudah membukukan, teman-teman juga melakukan pembayaran ya, membayar. Di sini ada penetapan. Kok di fase self assessment melakukan penetapan? Maksudnya penetapan ini penetapan oleh wajib pajak sendiri gitu ya, bukan penetapan oleh Direktorat Jenderal Pajak ya, oleh wajib pajak sendiri. Ya, tadi misalnya dari pembukuan ya didapatkan berapa pajak penghasilannya ya. Nah, itulah penetapan yang dilakukan oleh oleh wajib pajak ya. Baru kemudian melakukan pembayaran secara mandiri juga. Setelah membayar juga melakukan pelaporan secara sendiri gitu ya. Nanti akan diperiksa dalam jangka waktu 5 tahun ya. Kalau 5 tahun tidak diperiksa maka menjadi inkrah. Artinya SPT yang disampaikan tersebut dianggap benar ya, karena sudah daluarsa penetapan, tidak bisa lagi ditetapkan tambah bayar, kurang bayar ya, ataupun diterbitkan SKP oleh Fiskus ya, teman-teman. Aduh. Ya. Nah, fase berikutnya adalah fase pemeriksaan ya. Kita akan belajar sampai ini saja ya, sampai pembukuan dan sampai pendaftaran dan pelaporan ya, 2 ini. Untuk pemeriksaan mungkin sesudah UTS ya. Sesudah diperiksa akan timbul ketetapan pajak, yaitu surat SKP ya, ada macam-macam, ada SKP lebih bayar, SKP kurang bayar, SKP nihil ya, ada STP surat tagihan pajak ya, bisa juga nanti terbit tindak pidana ya, apa namanya, surat SPDP ya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kalau ternyata masuk ke ranah pidana. Ada tindak pidana misalnya pengisian SPT tidak benar ya, yang disengaja ataupun yang karena kelalaian. Nah, fase berikutnya adalah fase sengketa ya teman-teman. Jadi kalau tidak puas, tidak setuju dengan ketetapan pajak, baik tadi yang lebih bayar, kurang bayar ya, ataupun nihil ya, bisa melakukan upaya hukum ke fase sengketa ya, yaitu keberatan dulu ke Direktorat Jenderal Pajak ya, baru banding di pengadilan pajak ya teman-teman ya. Ini isi KUP itu intinya ini aja ya, 5 atau 3 fase ini ya. Nah, ini mind map
Undang-Undang KUP ya. Jadi tadi mulai dari siklus yang pertama kali yaitu siklus pendaftaran di pasal 2 ya. Mana sih pendaftaran? Pendaftaran nggak ada di sini. Pasal 2 ini. Oh ini ya. NPWP ya, pendaftaran. Sudah punya NPWP ya, sudah mendaftar, maka dia wajib melakukan pelaporan di SPT ya, pasal 3, 4, 5, 6. Nah, SPT dapat diperbaiki dalam jangka waktu berapa tadi? 5 tahun ya. Masih dalam jangka waktu 5 tahun ya. Bisa diperbaiki. Ya. Yang disebut dengan pembetulan ya. Jadi atas kesadaran dari wajib pajak ya. Diatur di mana di pasal 8 ayat 1 dan seterusnya sampai pasal 8 ayat 6. Ya. Kemudian timbul pemeriksaan ya. Nah, pemeriksaan ini menghasilkan SKP ya, SKP surat ketetapan pajak, SKP KBT surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, SKPLB surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPN surat ketetapan pajak nihil, dan juga STP surat tagihan pajak ya teman-teman ya. Nah, Pak, walaupun sudah diperiksa ya, pembetulan masih bisa dilakukan oleh wajib pajak, tapi istilahnya bukan pembetulan, namanya pengungkapan ya. Ada 2 jenis pengungkapan, pengungkapan ketidakbenaran pengisian dan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan. Pengungkapan ketidakbenaran pengisian itu terkait dengan ya kesalahan ya di dalam mengisi SPT ya diatur di pasal 8 ayat 4 ya. Begitu juga pengungkapan ketidakbenaran perbuatan ini sudah masuk ke ranah pidana ya. Diatur di pasal 8 ayat 3 ya. Jadi dia bisa terhindar dari pemidanaan ya walaupun sudah diperiksa dan ada tindak pidana selama belum dimasukkan ke proses penyidikan tindak pidana dia masih bisa melakukan yang namanya pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, istilahnya gampangnya ngaku salah lah gitu ya. Udah diperiksa sama pajak, aduh daripada saya ya dibawa ke pidana ya ribet nanti ya masuk penjara ya badan kita sakit gitu kan. Udah Pak bayar aja Pak. Bayar pakai 8 ayat 3 ya. Kena tapi bayar denda. Berapa dendanya? 150% ya. Di Undang-Undang KUP pasal 8 ayat 3. Tapi di korting ya, di diskon di Undang-Undang Cipta Kerja tidak sampai 150%. Jadi kalau peristiwanya sesudah tahun 2001 ya, sesudah timbulnya Undang-Undang Cipta Kerja itu dapat diskon. Jadi bayar dendanya cukup 100% saja ya. Ringan ya daripada masuk pidana pasal 38 aja udah lumayan ya, pidananya kurungan. Ya, kurungan kalau nggak salah 2 tahun ya. Setahun atau 2 tahun ya. Itu ya teman-teman ya. Berikutnya dilakukan penyidikan ya, kalau dia tidak mau melakukan pengungkapan ketidakbenaran perbuatan, tapi walaupun dia sudah disidik ya, si wajib pajak ini dia masih bisa menghindarkan diri dari jerat pemidanaan. Dengan cara apa? Dengan cara membayar ya denda sebesar 400% ya di Undang-Undang KUP pasal 44B ya teman-teman ya. Tapi lagi-lagi di Undang-Undang Cipta Kerja didiskon lagi dendanya, tidak sampai 400%, cukup 300% saja ya. Kalau sudah terlanjur masuk ke penyidikan. Jadi dia dihentikan nanti kasusnya, tapi dia bayar 300% kalau peristiwanya sesudah tahun 2021. Kalau masih peristiwa sebelum 2021 tentunya masih pakai pasal 44B Undang-Undang KUP ya, kena 400%. Ya teman-teman ya. Nah, atas surat ketetapan pajak ini dapat dilakukan penagihan ya kalau tidak dilakukan upaya hukum. Kalau dilakukan upaya hukum maka tidak dilakukan penagihan biasanya, dia langsung freeze ya sampai timbulnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ya, yaitu berupa putusan pengadilan pajak ya atau putusan gugatan ya atau putusan keberatan yang tidak dilakukan banding, ini juga menjadi inkrah kalau tidak dilakukan banding ya. Saya kira itu ya teman-teman ya. Ini karena waktu sudah terus berjalan. Baik, kita langsung aja ke materi pokok kita yaitu tentang yang mau tanya langsung aja ya, langsung aja. Mungkin dari pemaparan saya ada yang menggelitik untuk dipertanyakan ya.
Oh, Diana Jabira izin ya. Siap. Baru saya baca nih. Saya klik dulu deh. Izin. Oke. Ada lagi yang izin? Ya, teman-teman ya. Kita langsung aja ke materi pendaftaran pajak ya. Jadi untuk pendaftaran pajak, teman-teman bisa lihat di KUP tadi ya, pasal berapa? Pasal 2 ya. Nah, siapa sih yang wajib mendaftar? Ternyata ya kalau di Undang-Undang KUP ya teman-teman kemarin sudah saya jelaskan mungkin ya di pelajaran tentang asas-asas tentang penafsiran hukum pajak ya. Jadi istilah wajib pajak kalau di Undang-Undang KUP itu luas ya, tidak hanya orang yang sudah memiliki penghasilan ya atau memiliki kemampuan pajak objektif. Kalau di Undang-Undang KUP yang namanya wajib pajak itu ya, selain orang pribadi dan badan, dia juga meliputi ya, selain pembayar pajak tadi ya yang memiliki penghasilan, juga meliputi pemotong pajak ya. Jadi yang memotong itu artinya menggunakan sistem withholding tax ya, withholding tax. Jadi dia memotong atau memungut ya. Memotong dan memungut. Apa sih bedanya memotong dan memungut? Ya, beda ya. Kalau memotong itu ya biasanya dia menyerahkan penghasilan. Nah, nanti dari penghasilan itu diambil ya untuk membayar pajak gitu ya. Pemotong misalnya pemotongan gaji ya, dipotong gajinya dengan PPh pasal 21 ya. Pemotongan imbalan jasa ya kepada pemberi jasa dipotong dengan PPh pasal 23 ya. Kalau pemungut ini biasanya dia menambahkan jumlah ya pembayaran ya terhadap transaksi ya. Misalnya pemungut PPN ya. Makanya istilahnya pemungut PPN karena dia menambahkan nilai transaksinya menjadi lebih besar dengan menambahkan nilai pajak ya. PPN yang misalnya harga barang 100.000 karena ada PPN 10%, maka dia menambahkan ke dalam harga barangnya sebesar 110.000. Itu pemungut ya. Makanya agak beda. Ya, tapi terkadang disamakan juga ya. Makanya istilahnya potput ya, pemongotan dan pemungutan gitu ya. Tapi intinya ini adalah pihak ketiga yang melakukan kewajiban untuk memungut ataupun memotong pajak kemudian membayarkannya ke kas negara. Ini untuk jenis-jenis pajak tidak langsung ya, misalnya tadi PPN atau jenis-jenis pajak penghasilan yang bersifat final, termasuk juga jenis-jenis pajak penghasilan yang dipotong di depan oleh pemotong ya. Jadi itu ya teman. Nanti kita pelajari di pelajaran PPh dan PPN ya teman-teman. Ini informasi awal aja. Nanti teman-teman dapat di pelajaran PPh dan PPN termasuk PPh potput ya. Tadi ada PPh pasal 21, PPh pasal 22 ya, PPh pasal 23, PPh pasal 24, PPh pasal 25, PPh pasal 26 ya, 27, 28, 29. Jadi untuk tahunya gimana teman-teman baca aja undang-undang PPh di situ dilihat ya pasal-pasalnya. Ya, jadi PPh pasal 21 itu untuk karyawan, pasal 22 itu untuk transaksi dengan BUMN ya dengan instansi ya biasanya itu akan dipotong PPh pasal 22 oleh oleh pihak BUMN atau pihak instansi ya ketika teman-teman sebagai pengusaha melakukan transaksi ya, melakukan transaksi misalnya transaksi vendor ya, vendor sebagai pelaksana proyek gitu ya, atau mendapatkan pengadaan barang dan jasa, ketika teman-teman menerima pembayaran dari pemerintah itu pasti dipotong PPh pasal 22 ya. Selain itu juga dipungut PPN ya. Dipungut juga PPN 10% oleh bendaharawan pemerintah. Tapi nanti teman-teman mendapatkan faktur ya atau bukti pemungutan PPN, faktur pajak 02 istilahnya ya, faktur pajak 002. Ini memang teknis banget ya teman-teman, nggak sampai ke situ. Ini untuk ini aja, sharing aja saya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian ada PPh pasal 23 nanti dipelajari di pelajaran PPh ya. PPh pasal 24 itu yaitu kredit pajak luar negeri ya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pemotongan pajak di luar negeri ya,
misalnya ke Singapura, di sana dipotong teman-teman mendapatkan penghasilan dari Singapura, kemudian dipotong oleh Direktorat Jenderal Pajak Singapura, maka teman-teman mendapatkan bukti potong, dan nanti bukti potong dari Singapura itu menjadi kredit pajak. Artinya menjadi pengurang pajak penghasilan di dalam negeri Indonesia, ya. Itu disebut dengan PPh pasal 24. Kemudian PPh pasal 25 itu adalah cicilan PPh, ya, untuk pengusaha ya ataupun orang pribadi yang juga melakukan pekerjaan bebas, termasuk juga badan, ya, membayar cicilan PPh setiap bulannya, ya. Yaitu dari mana? Dari PPh tahun lalu, ya, dibagi 12, ya. Nah, itu kemudian untuk tahun berjalan dia harus melakukan pencicilan. Apabila tidak dicicil, artinya tidak dibayar PPh pasal 25, ini juga menjadi, ya, menjadi nanti utang pajak dan menjadi sanksi kalau tidak dibayar per bulannya. Itu yang banyak kemudian dikenakan kepada pengusaha, ya teman-teman, ya. PPh pasal 26 itu apa? Yaitu untuk transaksi ke luar negeri ketika teman-teman membayar, ya, tetap ke luar negeri, ya, misalnya membayar jasa, ya, ataupun membayar barang tidak berwujud, ya. Memang tidak semua barang, ya. Ini biasanya jasa, barang tidak berwujud, kemudian juga barang tidak berwujud itu misalnya barang digital, ya. Barang tidak, jadi bukan jin, ya, bukan jin ataupun tuyul, bukan, ya, tapi tadi barang digital gitu, ya. Misalnya bayar royalti, ya, bayar lisensi, ya, bayar jasa, ya, bayar penghasilan sewa, ya, bayar bunga, ya, itu kena PPh pasal 26 kalau penerimanya adalah wajib pajak luar negeri, WPLN. Apa itu wajib pajak luar negeri? Nah, kita lihat di slide berikutnya. Jadi subjek pajak itu sebenarnya cuma dua, ya, orang pribadi dan badan, tapi ada tambahan yaitu warisan yang belum terbagi, ya. Ini sebagai pengganti wajib pajak orang pribadi. Kenapa dia sebagai pengganti? Karena ketika orang pribadi meninggal, ya, harta peninggalannya berupa warisan, kalau itu belum terbagi, di situ masih melekat hak dan kewajiban perpajakan, ya. Masih ada PPh yang harus dibayar, ya. Masih ada misalnya rumah, ya, rumah kontrakan, ya kan, PPh-nya kan terutang terus, ya. Atau dia punya bisnis, ya, bisnis supermarket gitu, ya, kan, pelaporan PPN-nya bagaimana, ya, pelaporan PPh-nya bagaimana, ya. Nah, maka karena warisan toko tadi, ya, rumah, ya, yang disewakan tadi belum berpindah kepemilikannya ke ahli waris, maka untuk sementara si warisan tadi yang harusnya objek pajak, dia diangkat statusnya menjadi subjek pajak, gitu, ya teman-teman, ya. Subjek pajak baru, tetap menggunakan NPWP orang pribadi yang sudah meninggal tadi. Nah, tapi nanti dalam proses administrasi pelaporannya tentunya tidak mungkin si mayit tadi dibangkitkan dari kubur suruh ngurus SPT, enggak, ya. Siapa nanti yang ngurusnya? Yang ngurusnya adalah ahli waris atau pemegang harta peninggalannya, itu, ya, diwakili, ya, diwakili, gitu, ya teman-teman, ya. Begitu juga bentuk usaha tetap. Apa sih bentuk usaha tetap ini? Ini adalah wajib pajak pengganti dari wajib pajak luar negeri atau orang asing, badan-badan asing yang melakukan kegiatan di Indonesia tapi tidak mendirikan, ya, tidak mendirikan badan usaha di Indonesia, ya. Jadi contohnya apa? Contohnya perwakilan, ya, perusahaan di luar negeri, ya, perwakilan perusahaan di luar negeri. Maka dia harus membuat bentuk usaha tetap BUT, ya, mendapatkan NPWP, ya, dan dia perlakuan perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badan, itu, ya teman-teman, ya, dipersamakan dengan apa? Dengan wajib pajak badan, ya. Jadi dia harus membuat SPT, dia harus melaporkan penghasilannya, ya. Bedanya apa dengan wajib pajak badan? Kemarin kalau teman-teman perhatikan di pelajaran pajak internasional, bedanya BUT ini hanya dipajaki penghasilan yang berasal dari Indonesia saja, ya. Hanya dipajaki penghasilan yang berasal dari Indonesia saja, karena dia sebenarnya adalah wajib pajak luar negeri, ya, walaupun di perlakuan perpajakannya, administrasi perpajakannya disamakan dengan wajib pajak badan, ya. Jadi kalau penghasilan dari luar negeri dia tidak dipajaki, ya, karena itu merupakan penghasilan dari perusahaan induknya, itu, ya teman-teman, ya.
Ini terlalu teknis saya kira, tapi nggak apa-apa, biar teman-teman nanti belajar. Kalau kurang jelas nanti dilihat lagi di YouTube saya, pelan-pelan didengerin ya. Apalagi dengernya ya menjelang tidur, itu dijamin tidurnya tambah pules ya, tambah nyenyak. Jadi untuk wajib pajak ada dua tadi, wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri. Bagaimana membedakannya ya? Membedakannya ternyata tidak menggunakan kewarganegaraan ya. Jadi biarpun itu Mr. Putin kemarin ya, saya kasih contoh ya, Mr. Putin dari Rusia ya, kalau dia bertempat tinggal di Indonesia ya, atau dia mendirikan perusahaan di Indonesia ya, dia menjadi wajib pajak dalam negeri Indonesia ya, punya NPWP, harus wajib bikin SPT dan bayar pajak di Indonesia ya. Sebaliknya ya, Mr. siapa kemarin, Mr. Bejo gitu ya, Mr. Bejo. Walaupun dia warga negara Indonesia, tapi kalau dia tidak pernah tinggal di Indonesia ya, atau jarang ada di Indonesia, dia tinggalnya di luar negeri terus, ya dia menjadi subjek pajak luar negeri. Itu ya teman-teman ya. Kemudian apa yang membedakan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri? Di sini dilihat berbeda ya pengenaan perpajakannya. Kalau wajib pajak dalam negeri tadi ya, Mr. Putin ataupun Mr. Bejo tadi, kalau dia wajib pajak dalam negeri, ya maka dia PPh-nya, pajak penghasilannya, ya dipungut, diambil, ya dipajaki dari seluruh penghasilan yang ada di Indonesia maupun dari luar Indonesia. Ya. Tapi kalau dia wajib pajak luar negeri, hanya sumber yang bersumber dari Indonesia saja. Ya. Itu ya teman-teman ya. Kemudian kalau wajib pajak dalam negeri, cara menghitung PPh-nya dari penghasilan neto ya, dari mana? Dari penghasilan neto. Dari harus dikurangkan dulu ya biaya-biayanya ya dari penghasilan bruto ya. Tentunya yang memiliki pembukuan ya. Kalau tidak memiliki pembukuan, misalnya orang pribadi ya, dia tetap dihitung pajak penghasilannya dari neto, tapi cara menghitung netonya dengan menggunakan norma ya, dengan menggunakan norma ya. Itu ya teman-teman ya. Atau menggunakan rumus ya. Kemudian dikenakan tarif umum ya. Jadi untuk wajib pajak dalam negeri ini dikenakan tarif umum ya. Tarif umumnya ada di mana? Ada di pasal 17 Undang-Undang PPh ya. Jadi teman-teman lihat, untuk tarif umum sekarang mengalami perubahan di Undang-Undang PPh, di Undang-Undang HPP ya, yaitu adanya lapisan tertinggi sebesar 35% untuk wajib pajak orang pribadi apabila penghasilannya di atas 5 miliar ya teman-teman ya. Mulai tahun ini ya, tahun 2022 berdasarkan Undang-Undang HPP ya. Dan kemudian yang membedakan tentunya ini yang paling penting, wajib menyampaikan SPT di Indonesia. Kalau wajib pajak luar negeri dia tidak wajib menyampaikan SPT, tapi dia tetap dikenakan pajak dengan cara apa? Dengan cara pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga ya. Siapa pihak ketiganya? Pihak yang memberikan penghasilan ya. Jadi kalau dia wajib pajak luar negeri mendapatkan uang dari Indonesia ya, maka nanti pengusaha di Indonesia akan memotong dengan mekanisme pemotongan PPh pasal 26 ya. PPh pasal berapa? Pasal berapa? Pasal 26 ya teman-teman ya. Saya akan cepat sekali ya karena waktu berjalan terus. Sedangkan slide masih ada sekitar 30 slide lagi. Jadi ini ya, untuk yang wajib mendaftar ya, atau istilahnya NPWP tadi ya, nah itu apabila sudah terpenuhi syarat subjektif dan syarat objektif ya. Syarat subjektifnya bertempat tinggal di Indonesia ya, atau bertempat kedudukan di Indonesia, artinya lahir di Indonesia kalau dia orang pribadi ya, kemudian tinggal di Indonesia ya, atau dia berkedudukan di Indonesia kalau dia badan ya, misalnya berbentuk PT, CV, firma ya, yang didirikan di Indonesia, nah, ya, maka dia harus memiliki NPWP ya. Ini untuk pengusaha kena pajak, istilahnya adalah pengusaha kena pajak ya, PKP. Yang dimaksud dengan pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang wajib memungut PPN. Wajib apa? Wajib memungut PPN. Ya.
Tidak semua pengusaha wajib memungut PPN, hanya yang sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Karena kalau pengusaha memungut PPN tapi tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya dia kena sanksi pidana ya. Bahkan itu menjadi sanksi pidana. Jadi tidak boleh sembarangan memungut PPN ya. Saya ya mentang-mentang udah bisa jualan ya, saya tambahinlah PPN. Tapi PPN-nya ya tidak disetorkan ke kas negara. Nah, itu jadi tindak pidana nanti ya. Tindak pidana pasal 39A Undang-Undang PPN ya, teman-teman ya. Jadi untuk PPN harus dikukuhkan dulu sebagai pengusaha kena pajak atau PKP ya. Pengusaha kena pajak gitu ya. Apa syaratnya? Syaratnya apabila omsetnya sudah di atas 4,8 miliar per tahun ya, maka dia harus mendaftarkan, melaporkan usahanya di kantor pajak ya. Bisa di tempat tinggalnya, di tempat kedudukannya, atau di tempat kegiatan melakukan usaha. Baru dia boleh memungut PPN. Bukan boleh, wajib ya, wajib. Jadi kalau dia tidak memungut PPN ya dia kena sanksi. Nanti diperiksa ya, ketika dilakukan pemeriksaan ya ketahuan dari penyerahan omsetnya tidak dipungut PPN, maka dia kena sanksi ya, kena kurang bayar dan juga sanksi administrasi. Ya, saya kira itu ya teman-teman ya untuk NPWP. Intinya adalah tanda pengenal diri ya, dan juga sebagai identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan. Nah, di Undang-Undang HPP ya ada perubahan ya, bahwa NPWP ini menggunakan NIK, menggunakan nomor induk kependudukan ya. Nah, bagaimana implementasinya saya belum bisa sampaikan karena masih menunggu dan saya juga masih mempelajari ya bagaimana implementasi dari NIK yang kemudian menjadi basis data perpajakan ya. Tapi untuk sementara yang bisa saya sampaikan masih menggunakan NPWP ya. Apakah nanti NIK akan otomatis mengganti NPWP, artinya NPWP dihapus dan berubah menjadi NIK saja ya, atau seperti apa? Ini saya masih belum pelajari lebih lanjut ya. Intinya ada pasal di Undang-Undang HPP bahwa NIK menjadi dasar basis data pemajakan ya teman-teman. Kemudian ini teman-teman bisa baca bagaimana kewajiban NPWP terhadap wanita ya, yaitu wanita yang kawin ya, wanita yang kawin yang memiliki penghasilan ya diatur tersendiri agar bergabung ya. Jadi diharap ini ada opsi ya, sebenarnya ada opsi boleh digabung atau boleh dipisah gitu ya. Tapi pada prinsipnya penghasilan suami dan istri itu harus digabung ya, sehingga NPWP-nya pun sebenarnya harus tidak harus ya, dapat digabung ya, karena nanti akan memberikan keuntungan lebih ya kalau digabung, yaitu keuntungan dari segi nilai penghasilan tidak kena pajaknya akan bertambah ya. Itu ya teman-teman ya. Kalau tidak digabung, artinya suami dan istri masing-masing memiliki NPWP, itu juga boleh ya. Di sini ya, opsi di sini ya. Ingin melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan terpisah dari suami, itu juga bisa ya. Jadi ini opsional saja ya. Sampai saat ini tidak ada keharusan, tapi memang yang lebih baik digabung di suami ya. Artinya NPWP istrinya dicabut sehingga pelaporannya menjadi satu saja ya, memudahkan juga nanti dari segi pelaporan dan juga penghitungannya ya teman-teman. Untuk anak-anak dia tidak wajib membuat NPWP ya, karena dia belum dewasa ya, maka kewajiban perpajakannya termasuk NPWP-nya ikut dengan orang tuanya. Bagaimana kalau anak itu punya penghasilan ya, tetap digabung dengan penghasilan orang tuanya ya teman-teman ya. Kemudian tadi bagaimana dengan warisan yang belum terbagi, maka NPWP-nya adalah PWP dari orang pribadi yang meninggalkan warisan gitu ya, diwakili oleh salah seorang ahli waris atau pelaksana wasiat dan pihak yang yang mengurus harta warisan. Ya teman-teman. Nah, terakhir tentang NPWP yang perlu teman-teman catat ya. Ada yang namanya NPWP jabatan. Apa itu NPWP jabatan? Yaitu apabila wajib pajak ya, apabila orang pribadi ataupun orang pribadi ini biasanya ya, ataupun pengusaha ya, tidak
melakukan kewajibannya untuk mendaftarkan NPWP atau mendaftarkan PKP, ya maka dia diterbitkan NPWP dan PKP secara jabatan berdasarkan pemeriksaan dari Fiskus, ya, dari Direktorat Jenderal Pajak, ya. Jadi ketahuan gitu ya, udah punya usaha, udah punya penghasilan, ya, udah lama, ya, omsetnya udah banyak, kok belum daftar NPWP juga, kok belum daftar PKP juga, akhirnya ketahuan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diterbitkan NPWP dan PKP secara jabatan. Itu ya teman-teman ya. Apabila wajib pajak atau pengusaha kena pajak tadi tidak melaksanakan kewajiban, ya, kewajibannya. Nah, konsekuensi dari penerbitan NPWP atau PKP secara jabatan ini untuk pengusaha dan wajib pajak yang tadi ya ditetapkan secara jabatan, maka ya kewajiban perpajakannya selama 5 tahun ke belakang akan dihitung ya selama 5 tahun ke belakang ya. Jadi dihitung mundur. Ya kalau sekarang tahun 2022 baru ketahuan diterbitkan NPWP dan PKP jabatan, maka sampai 5 tahun ke belakang yaitu 2018 ya. 2017 lah ya. Nah, itu dihitung berapa sih omsetnya, nanti tinggal dikali aja 10%, maka di situ terutang PPN ya. Itu baru PPN-nya aja, belum dendanya. Nanti masalah denda lebih besar lagi ya, dendanya bisa sampai 100% ya. Kalau misalnya omsetnya 5 miliar per tahun ya, omsetnya 5 miliar kan, nah, tinggal kali aja 10% ya. Nah, berarti sudah kena berapa tuh? 5 miliar dari 10%, 500 juta ya. 500 juta ya setahun. Kalau 5 tahun ya 2,5 juta. Kalau 500 juta ya 5 tahun 2,5 miliar ya. Nah, itu baru PPN-nya ya kan. Belum PPH-nya ya. PPH ya. Nanti lain lagi ya. Taruhlah PPH-nya dianggap dia sebagai UMKM, PPH-nya mungkin kena ya hitung taruhlah kena tarif yang berapa ya? Yang kalau dia orang pribadi ya, kena tarif yang 15% gitu ya. Nah, pokoknya teman-teman bisa hitung lah, bisa kena miliaran lah itu ya. Kemudian ditagih total bisa tadi ya PPN-nya aja 2,5 miliar, PPH-nya taruhlah segitu juga ya 5 M ya. Belum tadi denda-dendanya ya. Padahal pada saat itu uangnya udah habis ya. Udah dibelanjain ya, udah bikin apa namanya? Udah beli sawah, udah beli mobil ya. Pas datang tagihan pajak 5 M, waduh nggak punya. Akhirnya dia ya di gizeling ya, disita harta-hartanya itu ya. Makanya kewajiban ini terus melekat walaupun tidak ada petugas pajak yang mendaftarkan secara apa namanya official, tapi kita secara pribadi begitu sudah punya penghasilan ya atau begitu sudah memiliki omset lebih dari 5 M, bukan 5 M, sorry, 4,8 ya. 4,8 M dalam 1 tahun, maka kita wajib melakukan pendaftaran. Pendaftaran apa? NPWP dan pendaftaran PKP ya kalau untuk pengusaha. Itu ya teman-teman ya. Karena tadi efeknya kalau ditetapkan secara jabatan, konsekuensinya akan ditetapkan dihitung pajaknya secara mundur sampai 5 tahun ke belakang. Nggak apa-apa Pak, saya udah 20 tahun kok ya. Enggak, ini misalnya 5 tahun masih untung ya karena sisanya 15 tahun ya. Jadi lolos gitu ya. Ada juga yang gitu ya, udahlah. Pasrah dia ya. Nah, berikutnya kita masuk yang pelajaran yang kedua nih karena dalam satu materi dapat 2 pelajaran yaitu tentang SPT ya, SPT. Oke. SPT. Ntar ada WhatsApp nih. Nah, SPT ini apa tadi masuk ke masih di siklus self assessment ya. Jadi setelah mendaftar ya, baik itu mendaftar NPWP maupun PKP, maka siklus berikutnya adalah melakukan pelaporan. Pelaporan ini adalah SPT, surat pemberitahuan ya. Jadi fungsinya apa SPT? Untuk melaporkan apa? Melaporkan penghitungan ya ataupun pembayaran
Ya, melaporkan juga objek dan bukan objek pajak, dan juga melaporkan harta dan kewajiban. Jadi multifungsi di sini ya, tidak hanya masalah pembayaran pajak, tapi juga objek dan non objek pajak juga dilaporkan di SPT, ada lampiran tersendiri nanti, dan juga ada harta dan kewajiban. Ya teman-teman ya. Kemudian di pasal 3 diatur kewajiban mengisi SPT, yaitu harus secara benar, lengkap dan jelas, dalam huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan dalam bahasa Indonesia. Gitu ya. Saya kira ini bisa dibaca lah. Kemudian harus ditandatangani ya, karena sekarang sudah menggunakan elektronik ya, ISPT, maka ditandatangani secara elektronik. Ya. Nah, ini yang sangat penting sekali, batas waktu penyampaian SPT. Jadi ada 3 jenis SPT di sini kalau teman-teman lihat ya. Itu SPT masa. SPT masa ini dilaporkan tiap bulan untuk jenis-jenis pajak berupa PPN dan PPH ya, PPH potput ya. Tadi misalnya teman-teman sebagai pengusaha ataupun sebagai perusahaan ya yang memungut PPN, maka tiap bulan harus menyetorkan dan melaporkan pemungutan PPN tersebut di dalam SPT masa PPN ya. Nanti kita pelajari di pelajaran tentang PPN. Begitu juga untuk jenis-jenis PPH ya. Jenis-jenis PPH yang berupa potput itu harus dilaporkan di SPT masa ya. Jadi ada SPT masa PPH pasal 21, SPT masa PPH pasal 223 ya, SPT masa PPH pasal 26, SPT masa PPH pasal 25. Tapi sekarang untuk jenis-jenis SPT masa PPH itu sudah bisa digabung menjadi satu yang disebut dengan SPT unifikasi ya. SPT unifikasi itu informasi aja, nanti teman-teman bisa pelajari lebih lanjut. Ya, jadi kalau untuk SPT tahunan ini harus disetorkan, harus dilaporkan paling lama 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Jadi bulan Maret kemarin ya, teman-teman kalau yang sudah punya NPWP ya, jangan lupa akhir Maret kemarin harus sudah bikin SPT ya. Untuk wajib pajak badan ya, WP badan 4 bulan ya, 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Akhir tahun pajak itu sama dengan tahun kalender ya. Tapi bisa juga beda ya. Kalau untuk perusahaan-perusahaan tertentu yang pembukuannya tidak sama dengan tahun kalender, maka bisa mengajukan perubahan ya tahun pajak ya. Jadi tidak harus bulan Desember. Bisa juga dia di bulan Februari ya, di bulan Maret ya, atau di bulan Juni ya. Itu memungkinkan ya. Biasanya ini perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan induknya di luar negeri ya, misalnya di Jepang ya. Jepang itu ternyata tutup bukunya tidak akhir tahun ya, tapi kalau nggak salah di bulan Maret apa di bulan Oktober gitu ya. Jadi beda dengan tahun buku yang lazim di Indonesia sama dengan tahun kalender. Ya teman-teman ya. Jadi harus untuk badan paling lama pada ya 4 bulan setelah tahun pajak. Jadi bulan April ya. Ini masih ada nih kesempatan. Ini masih April ya. Nah, ini masih bisa nih store kalau yang belum ya. Sampai batas 30 April ya. Jam 24.00. Ya, kalau bisa sih jangan mepet-mepet ya. Kalau yang orang pribadi udah ini ya, udah lewat ya. Tapi walaupun lewat masih bisa ya, tapi nanti kena sanksi. Sanksinya nanti kita lihat di slide berikutnya. Itu ya. Apabila tidak menyampaikan akan dikenakan surat teguran ya. Nah, selain surat teguran juga sanksi. Mana sih sanksinya? Sanksinya. Kita langsung sanksi aja ya. Ini udah terakhir nih. Sanksi mana ya? Nah, ini sanksinya ya. Untuk SPT masa PPN sanksinya 500.000, untuk SPT masa lainnya sanksinya 100.000, untuk SPT tahunan sanksinya untuk WP ya, WP badan sanksinya 1 juta, untuk orang pribadi sanksinya 100.000 ya. Murah ya orang pribadi 100.000 aja. Jadi mendingan bayar aja 100.000 daripada nggak bikin SPT ya. Takutnya nanti malah diperiksa gitu ya. Kalau yang penghasilannya besar, tapi kalau ya penghasilannya cuma ya buat bayar pulsa aja susah ya, buat apa bikin SPT.
Itu ya teman-teman ya. Nah, apalagi saya kira ini aja lah ya untuk SPT. Nah, ini yang penting sekali ya teman-teman ya. Yaitu pembetulan SPT. Jadi walaupun kita sudah menyampaikan SPT, wajib pajak ya dengan kemauannya sendiri dapat membetulkan ya, membetulkan atau memperbaiki lah, merevisi gitu ya SPT-nya. Dengan syarat belum dilakukan tindakan pemeriksaan ini ya. Kelihatan ya, belum dilakukan pemeriksaan ini dia. Belum dilakukan pemeriksaan ya. Jadi kalau selama belum diperiksa bebas ya, mau diperbaiki 2 kali, 3 kali, 5 kali, mau 20 kali, boleh ya. Selama belum dilakukan pemeriksaan. Kecuali apabila pembetulannya itu mengakibatkan kerugian atau lebih bayar. Kalau menyatakan rugi ya, pembetulan kemudian menyatakan rugi, maka paling lambat 2 tahun ya harus sudah disampaikan 2 tahun sebelum daluarsa penetapan. Artinya pada tahun ketiga ya. Daluarsa penetapan itu kan 5 tahun ya, 5 tahun. Jadi pada tahun ketiga sejak akhir ya tahun pajak ya, itu harus sudah disampaikan ya. Jadi misalnya kalau teman-teman sekarang tahun pajak 2022 ya maksimal tahun 2022, 23, 24, 2024 ya harus maksimal melakukan pembetulan atas SPT yang menyatakan rugi atau lebih bayar. Kenapa? Karena kalau lebih dari 2 tahun, tahun ketiga, sorry. Jadi kalau sekarang 2022 tambah 3 ya, berarti tahun 2004, 2005, 2003, 2004, 2005 ya. Karena kalau lebih dari 3 tahun ya atau melebihi apa kurang dari 2 tahun sebelum daluarsa menyampaikan SPT lebih bayar, dia akan ditolak ya, dia akan ditolak ya. Mengapa begitu? Karena ada kewajiban dari Direktorat Jenderal Pajak untuk menerbitkan surat ketetapan lebih bayar dalam jangka waktu 1 tahun. Ya, apabila tidak diterbitkan surat ketetapan lebih bayar atas pembetulan ataupun SPT lebih bayar, maka dianggap dikabulkan ya. Itu namanya prinsip prinsip positif prinsip fiktif positif. Jadi kalau pengembalian dalam bentuk SPT ataupun pembetulan ini mengakibatkan rugi ataupun lebih bayar tidak diperiksa dalam jangka waktu 1 tahun ataupun sudah diperiksa tapi dalam 1 tahun tidak terbit keputusan Direktorat Jenderal Pajak, maka otomatis dianggap dikabulkan permohonan rugi atau permohonan lebih bayarnya. Itu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk SPT rugi atau lebih bayar ya. Intinya apa sih ini nggak kelihatan. Paling lama 2 tahun sebelum berakhirnya kadaluarsa penetapan tuh ya. Artinya tahun ketiga ya, karena daluarsa penetapan berapa tahun? 5 tahun ya. Nah, berikutnya ya. Untuk pasal 8 ayat 2 ya, apabila pembetulan tersebut mengakibatkan mengakibatkan jumlah pajak yang terutang menjadi lebih besar, maka dikenakan sanksi 2% per bulan ya atas jumlah pajak yang kurang dibayar, ya dihitung sejak penyampaian SPT berakhir sampai tanggal pembayaran. Jadi kalau sekarang tahun 2022 ya, teman-teman baru melakukan pembetulan tahun 2023 setahun misalnya ya. Nah, maka dan di dalam pembetulan itu ada penambahan kekurangan pembayaran. Selain harus melunasi kekurangan pembayaran, teman-teman juga harus membayar denda 2% dikali jumlah bulan ya dari tahun 2022 akhir tahun 2022 sampai dengan dilakukannya pembetulan ya. Jadi taruhlah 12 bulan maka kali 2%, 24%. Itu di Undang-Undang KUP. Tapi di Undang-Undang Cipta Kerja ada diskon lagi ya untuk denda ini. Jadi tidak sampai 2%, sekitar 1,5 sampai 1,8% ya, yang disebut dengan bunga istilahnya bunga berjalan ya atau bunga efektif ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan setiap bulannya. Ya teman-teman ya. Nah di pasal 8 ayat 3 ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Apabila terkait dengan perbuatan pidana ya, walaupun sudah dilakukan pemeriksaan bukti permulaan, tapi teman-teman tidak mau dilanjutkan ke ranah pidana dan mengakui ketidakbenaran perbuatannya, maka di sini tidak akan dilakukan penyidikan, tapi tadi saya katakan dikenai denda 150% ya. Tapi proses penyidikannya tidak akan dilanjutkan, tidak akan ditingkatkan ke penyidikan ya.
Ini merupakan prinsip ultimum remedium. Jadi mengesampingkan pemidanaan ya karena sudah dilunasinya dan dibayarkannya pengganti dari pemidanaan yaitu denda ultimum remedium. Di pasal 84 ya, kalau terkait dengan sudah dilakukan pemeriksaan ya tapi bukan perkara pidana ya, maka di sini ya tetap dapat dilakukan perbaikan ataupun pembetulan SPT yang atas kesadaran sendiri, bukan atas pemeriksaan pajak ya, bukan atas penetapan pajak, tapi dengan melakukan pengungkapan ya ketidakbenaran pengisian ya. Nah, pengungkapan ketidakbenaran pengisian ini jadi inisiatif dari wajib pajak ya. Karena di sini akan berdampak lebih ringan ya. Dampaknya lebih ringan kalau misalnya ada pajak yang kurang dibayar ya. Ada pajak yang kurang dibayar, dia hanya terkena denda 50% ya, hanya terkena denda 50%. Gitu ya teman-teman ya. Hanya terkena berapa denda 50%. Jadi harus dihitung-hitung ini. Ya, karena kalau dia tidak melakukan pelaporan, tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran pengisian, ya ketika dilakukan pemeriksaan, ya dia bisa terkena SKP ya, surat ketetapan pajak di pasal 8 ayat berapa? Surat ketetapan pajak pasal 13 ya, pasal 13 pasal berapa ya? Itu ya teman-teman ya. Dan itu kalau sudah SKP ya dendanya bisa besar ya, bisa lebih besar. Bisa sampai SKP itu berapa ya? Nah, besok kita lihat di pemeriksaannya. SKP ya. Bisa sampai 2% sih ya, 2%, tapi kan dikali dengan jumlah bulan ya. Makanya harus dilihat juga ya. Oh, saya lebih baik SKP aja, bisa aja begitu ya, karena dari dihitung-hitung dari jumlah bulan dikalikan 2% nggak sampai 50% ya, daripada saya mengungkapkan sendiri kena 50% ya. Itu kadang-kadang kalkulasinya itu harus tepat juga ya. Itu tax planning-nya lah nanti kalau teman-teman belajar tentang pemeriksaan pajak ya, misalnya mau ambil brevet ya, tentang tax planning. Terakhir pasal 8 ayat 6 yaitu membetulkan SPT, dapat membetulkan SPT ya yang telah disampaikan. Nah, ini apabila ada keputusan ya banding ya, keputusan pajak ya, maka otomatis SPT-nya harus dibetulkan dalam jangka waktu 3 bulan. Apabila tidak dibetulkan, maka dibetulkan secara jabatan. Saya kira itu ya teman-teman ya. Yang paling penting apa dalam pelajaran ini, saya kira teman-teman sekarang sudah paham yang namanya asas ultimum remedium. Jadi ketika nanti teman-teman menghadapi perkara pajak, ya teman-teman usahakan untuk menyelesaikannya secara ultimum remedium, artinya menghindari pemidanaan ya, karena ada opsi-opsi yang bisa teman-teman jalankan, misalnya membayar tadi ya denda 150% ya, atau kalaupun itu sudah diperiksa dan ada ketidakbenaran, teman-teman juga bisa mengungkapkannya kalau tidak terkait dengan pemidanaan, yaitu dikenai sanksi sebesar 50%. Bahkan kalaupun nanti sudah disidik, sudah masuk ke SPDP, teman-teman masih bisa menghentikan penyidikan dengan cara membayar denda sebesar 300% ya di Undang-Undang Cipta Kerja. Saya kira itu teman-teman. Masih ada yang dipertanyakan? Gimana? Ada yang kurang jelas? Kalau nggak ada, saya yang nanya. Tentang apa ya? Coba dijawab. Mungkin masih ada yang ingat. Apa
fungsi SPT coba ya. Apa fungsi SPT? Ayo, fungsi SPT ya. Coba saya tes di sini ya. Ini yang nggak pernah ngidupin kamera nih saya tes. Siapa ya? Coba nih saya mau tahu nih. Anida Fatmalia. Apa fungsi dari SPT? Mana dia? Masih ini nggak nih? Masih ada kehidupan nggak nih? Tes. Anida Fatmalia mana? Sedang di alam mimpi ya. Mana Anida Fatmalia nih? Ada nggak? Halo. Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada, berarti izinnya absennya saya anulir. Nah, ada nggak nih? Anida Fatmalia. Nggak ada ya? Oh, berarti nggak ini ya. Cuma di awal aja. Coba saya tes Imam Chandra. Mana Imam Chandra? Halo. Suara saya kedengeran nggak? Wah, ini nggak bener ini. Jelas, Pak, jelas. Jelas, Pak. Oh iya, ada nggak deh orangnya nih? Wah, berarti ini absennya saya anulir ya. Imam Chandra. Oh, Imam Chandra. Imam Chandra emang nggak ada ya? Oh, orangnya ada sih. Oke. Ada, Pak, Ternyata hanya zoom-nya saja. Tahu siapa yang mau jawab? Fungsi SPT apa tadi? Saya, Pak. Oleh saya. Dava ya? Saya. Oh iya saya ya. Fungsi SPT adalah sebagai alat penguji kepatuhan wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Selain itu, Mantap. SPT juga merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan dari petugas pajak itu sendiri. Mantap. Terus fungsi SPT sebenarnya tadi sudah saya sampaikan. Tadi untuk menguji kepatuhan ya itu juga bisa ya. Yang kedua sebagai apa tadi? Sarana pengawasan ya. Iya, Pak, sebagai pengawasan. Tapi kalau teman-teman tadi cek di sini ya ada di slide. Ada di slide di sini ya. Jadi yang saya katakan tadi ya SPT itu fungsinya multifungsi gitu ya. Mana dia slide-nya? Nah, ini dia. Mana? Nah, ini ya. Jadi fungsinya untuk melaporkan tentunya ya. Melaporkan perhitungan atau pembayaran pajak ya tadi yang dikatakan oleh saya ya masuk ke sini ya. Yaitu untuk menguji apa tadi kepatuhan ya. Tapi kalau secara detailnya yang dimaksud dengan kepatuhan itu adalah penghitungan atau pembayaran pajaknya ya. Kemudian objek pajak dan bukan objek pajak ya. Kemudian harta dan kewajiban gitu ya. Bagus ya. Saya mau tanya lagi ya. Ini yang tadinya ini yang saya tanya yang ini aja ya. Yang matiin video ya. Tadi siapa ya? Nabila coba Nabila. Nabila Fatinida. Ada nggak? Halo. Lagi mudik. Halo, Nabila pada Nabila. Ini banyak yang ini ya. Ya resiko kuliah apa namanya? Tapi ini harusnya nggak gini ya. Harusnya tetap perhatikan ya. Nabila Fatin ada? Masih di kelas atau di mana? Enggak ini ya. Absennya saya anulir ya. Nabila Fatin. Coba saya cek lagi.
Pada kemana ini? Yang matiin kamera. Coba. Kavita Nandini. Ada nggak? Halo, Kavita Nandini. Nggak ada ya. Oke, kayaknya sebanyak yang nggak ada karena sudah mau ini ya. Sudah mau lebaran ya. Nggak konsen. Oke deh. Jadi nanti semakin banyak yang nggak ada ya. Baik, saya kira cukup dulu ya, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti kalau kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di YouTube saja ya. Tidak ada pertanyaan karena ini memang materinya banyak dan saya rasa cukup berat ya. Tapi minimal teman-teman harus tahu tadi ya fase-fase di dalam siklus dari KUP ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Silakan kita akhiri. Ya. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Oke, ya sama-sama. Terima kasih banyak, Pak. Kalau kamu sama ini, absen. Lu jangan